Halo semuanya, selamat datang di Channel Manhwa Film. Jadi di video kali ini saya akan bahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewa Ling. Gimana keseruannya? Mari kita ke ceritanya. Lanjut yang kemarin, yang dimana Lin Chen dengan Liu Jianfeng akan segera bertanding satu sama lain, dan pertandingan mereka disetujui oleh Tuan Xiao dan juga oleh Tuan Ji. Dan juri pertandingan tersebut memulai pertandingan antara Lin Chang dengan Liu Jianfeng. Liu Jianfeng berkata, "Lin Chang, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui bukan? Di kota api ini, semua orang mengira teknik pedangku tak terkalahkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku memiliki teknik yang lebih kuat daripada teknik pedang. Aku akui kamu memang hebat. Selanjutnya aku akan membuatmu memperluas pengetahuan yang sangat hebat." Dan Liu Jianfei mengeluarkan teknik tinju naga murka dan menyerang Lin Cheng. Lin Cheng hanya berkata, "Sampah semacam ini juga layak dinamakan teknik tinju. Hari ini aku akan memberitahumu apa yang disebut teknik tinju sebenarnya." Dan Lin Cheng mengeluarkan teknik pukulan Huang Quan dan menyerang Liu Jianfei. Dan mereka berdua pun saling beradu pukulan. Sayang sekali teknik dari Liu Jianfei kalah telak dengan pukulan Huang Quan milik Lin Cheng, yang membuat pukulan dari Lin Cheng menuju ke arah Liu Jianfeng dengan sangat cepat. Cheng Ninglong menyuruh Liu Jianfeng untuk mengaku kalah, tapi sayang sekali sudah terlambat. Lin Cheng sudah berada di belakang Liu Jianfeng secepat kilat. Dan tiba-tiba kedua tangan dan kaki Liu Jianfeng patah dibuat oleh serangan dari Lin Cheng. Tuan Xiao berkata, "Lin Jiancheng menang. Panglima besar, tampaknya kali ini kamu salah perhitungan." Liu Rufeng yang melihat anaknya kalah telak oleh Lin Cheng menghampirinya dan berkata, "Anakku, jangan sampai terjadi apa-apa denganmu." Tapi Liu Jianfeng berkata, "Ayah, aku sudah cacat." Dengan emosi yang tak terpendam lagi, ayah dari Liu Jianfeng berkata, "Lin Cheng, kenapa kamu begitu kejam? Tidak hanya mematahkan seluruh tulangnya, tapi kamu juga membuat dantian spiritualnya cacat." Lin Cheng hanya menjawabnya, "Aku hanya mengeluarkan satu serangan saja. Siapa tahu Liu Jianfeng tidak bisa menahannya. Di pertandingan sebelumnya, bukankah dia juga memukuli An Shei seperti ini?" Liu Rufeng sangat marah karena mendengarkan perkataan dari Lin Cheng tersebut. Dan Liu Rufeng pun membawa anaknya untuk pergi berobat. Dan juri tersebut berkata, "Pertandingan ini pemenangnya adalah Lin Jiancheng." Orang-orang berkata, "Liu Jianfei merupakan peserta unggulan di konferensi pertempuran militer kali ini. Tak disangka dia kalah begitu cepat. Lin Cheng ini memang sangat hebat. Lagi-lagi hanya satu jurus. Sepertinya konversi pertempuran militer akan muncul pemenang yang tak terduga." Berpindah yang dimana Tuan Ji berkata, "Pengawas Xiao, kamu bangga terlalu dini. Aku tidak percaya Cheng Tanhao juga akan kalah dari Lin Jiancheng." Tapi Tuan Xiao hanya berkata, "Aku akan tunggu dan lihat saja." Dan pertandingan pun terus berlanjut, yang dimana pertandingan kelima Situ Kingshan melawan Xue Liao, dan pemenangnya Situ Kingshan. Dan pertandingan ke-10 Lin Jiancheng versus Bu Dadao, pemenangnya adalah Lin Jiancheng. Dan pertandingan ke-12 Situ Kingshan melawan Cheng Tanhao, Cheng Tanhao yang menang. Dan juri tersebut pun berkata, "Selanjutnya adalah pertandingan terakhir. Pertandingan ini akan menentukan siapa pemenangnya. Ayo kita saksikan pertandingan antara kedua peserta, yaitu Lin Jiancheng melawan Cheng Tanhao." Cheng Tanhao berkata, "Lin Cheng, kamu pasti merasa bangga bisa sampai di sini. Tapi cukup juga sampai di sini. Pemenangnya adalah aku." Lin Cheng menjawabnya, "Cheng Tanhao, saat pertama kali kita bertemu, aku sudah pernah berkata, aku akan membunuhmu, maka itu adalah hari ini saatnya menepati janji kita." Tapi sebelum pertandingan dimulai, Lin Cheng berkata, "Tuan pengawas, aku ada satu permintaan. Aku mau melakukan pertandingan maut dengan Cheng Tanhao, tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami akan mati." Cheng Tanhao berkata, "Menarik, Lin Jiancheng, karena kamu sendiri mengantarkan kematian, aku tidak akan mengecewakan niat baik darimu. Aku terima pertandingan hidup dan mati ini." Tuan Xiao berkata dalam hatinya, "Anak ini biasanya bertindak hati-hati, kenapa mendadak dia ingin melawan Cheng Tanhao tanpa memikirkan hidup dan matinya?" Dan Tuan Xiao pun berkata kepada Lin Cheng, "Lin Jiancheng, apa kamu sudah memikirkannya?
Di atas arena hidup dan mati adalah takdir. Begitu pertandingan hidup dan mati berlangsung, tidak ada orang yang akan bisa membantumu. Lin Cheng pun menjawabnya, aku sudah memikirkannya. Dan Tuan Xiao pun berkata, karena kedua peserta tidak keberatan, maka itulah. Dan Tuan Ji berkata, aku menyatakan atas nama Panglima Besar, pertandingan hidup dan mati akan segera dimulai. Orang-orang berkata, pertandingan hari ini sungguh berharga. Tidak diduga kita bisa melihat pertandingan hidup dan mati. Lin Jiancheng hanya berkekuatan master tingkat 5 alam Zenling. Walaupun memiliki metode rahasia, tapi bagaimanapun juga Cheng Tanao sudah mencapai master tingkat 9 alam Zenling. Jika dia ingin mengalahkannya, tampaknya akan sulit. Dan berpindah di pertarungan hidup dan mati. Cheng Tanao berkata, Lin Jiancheng, tadinya aku hanya ingin menghilangkan pelatihanmu agar kamu mohon di jalanan. Tetapi aku tidak menyangka, kamu mencari kematianmu sendiri. Sepertinya hari ini aku tidak akan membiarkanmu hidup. Lin Cheng pun hanya berkata, kalau begitu kita lihat kemampuanmu saja. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya jika kalian ngopi bareng Mimin dulu cuy. Enak cuy. Oke, lanjut ke ceritanya. Dan mereka berdua pun saling menerjang satu sama lain. Tapi kekuatan dari Cheng Tanho lebih besar, sehingga Cheng Tanho bisa melancarkan serangannya tepat ke perut Lin Cheng. Cheng Tanho sangat kaget karena dia menyerang teknik bayangan dari Lin Cheng. Sedangkan Lin Cheng berada tepat di belakangnya dan bersiap-siap untuk menyerang Cheng Tanho. Dan Lin Cheng pun mengeluarkan teknik tebasan langit dan menyerang Cheng Tanho. Tapi serang dari Lin Cheng masih bisa ditahan oleh Cheng Tanho sehingga Lin Cheng pun mundur beberapa langkah ke belakang. Cheng Tanho yang melihat Lin Cheng telah menyerangnya, Cheng Tanho mengeluarkan teknik pedang tanpa batas yang membuat puluhan pedang bersiap-siap untuk menyerang Lin Cheng. Dan puluhan pedang tersebut pun telah diserangkan oleh Lin Cheng. Tapi satu persatu Lin Cheng telah menangkis pedang tersebut, yang membuat sekumpulan asap berada di depan Lin Cheng. Dan di balik kumpulan asap tersebut ternyata Cheng Tanho telah bersiap-siap menyerang Lin Cheng menggunakan pedangnya. Tapi serangan dari Cheng Tanho tersebut masih bisa dihindari oleh Lin Cheng, walaupun serangan dari Cheng Tanho masih sedikit mengenainya. Cheng Tanho yang melihat Lin Cheng terkena serangannya berkata, Lin Cheng, aku akui jurusmu memang hebat. Tapi sayang sekali kamu hanya master tingkat 5 alam Zenling. Jurus apapun termaksud berlebihan dan tidak berguna itu tidak pantas disebutkan. Tapi Lin Cheng hanya berkata, Cheng Tanho, aku pikir kamu terlalu senang. Aku hanya ingin menguji beberapa kuat tingkat 9 alam Zenling yang sebenarnya. Tapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Mendengarkan perkataan dari Lin Cheng tersebut, Cheng Tanho melompat ke atas dan membaca mantra untuk menggunakan sebuah teknik. Selesai membaca mantra, muncullah sebuah lingkaran yang sangat besar. Dan dalam lingkaran tersebut muncullah sebuah pedang yang akan menyerang Lin Cheng. Cheng Tanho berkata, Lin Cheng, hari ini merupakan hari kematianmu. Serahkanlah dirimu tanpa perlawanan. Tuan Ji yang melihat Cheng Tanho menggunakan teknik tersebut berkata, Cheng Tanho benar-benar orang yang berbakat. Tanpa diduga-duga, hanya master tingkat 9 alam Zenling dia dapat memindahkan ruang. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh petapa tingkat alam Zenwu. Sepertinya hari ini Lin Cheng akan mati. Dan Tuan Xiao juga berkata, aku tidak bisa berkata apa-apa sampai saat-saat terakhir nanti. Berpindah di pertarungan hidup dan mati antara Lin Cheng dan Cheng Tanho. Lin Cheng yang melihat serangan dari Cheng Tanho tersebut sangat kaget dan sesegera mungkin menutup matanya untuk berkonsentrasi. Dan Lin Cheng pun mengeluarkan teknik 10.000 jalan sutra kematian abadi. Dan teknik dari Cheng Tanho tersebut terhisap ke dalam lubang hitam yang dibuat oleh Lin Cheng. Orang-orang yang melihat teknik dari Lin Cheng tersebut sangat kaget. Dan juga Tuan Ji yang melihat teknik dari Lin Cheng ketakutan. Karena di dalam pusaran hitam tersebut ada perasaan ruang yang ditelan dan dimusnahkan di dalamnya.
Dan Cheng Tanho juga sangat kaget karena tekniknya terhisap ke dalam lubang hitam tersebut dan bertanya-tanya teknik apa yang digunakan oleh Lin Cheng tersebut. Lin Cheng pun menjawabnya, jurus kini dinamakan mencabut nyawamu. Cheng Tanho yang melihat Lin Cheng menyerangnya berkata dalam hatinya, gawat, semua energiku sudah aku konsentrasi pada pedang raksasa. Sekarang aku tidak punya perlawanan lagi. Dan Cheng Tanho menyuruh Lin Cheng untuk menunggu sebentar dan mengakui kekalahannya. Tapi Lin Cheng tidak mendengarkan perkataan dari Cheng Tanho tersebut dan hanya menggunakan teknik jurus pedang bayangan darah, jurus pembantaian dan menyerang Cheng Tanho. Dan serangan dari Lin Cheng tersebut mengenai Cheng Tanho dengan sangat telak, sehingga Cheng Tanho pun jatuh. Ayah dari Cheng Tanho yaitu Cheng Ninglong menyelamatkan anaknya yang akan terjatuh. Cheng Ninglong berkata, Tanho, apa kamu baik-baik saja? Tapi Cheng Tanho berkata, ayah balaskan dendamku. Dan Cheng Tanho pun tewas. Dan Cheng Ninglong pun menaruh mayat dari anaknya ke bawah lantai dan berkata, kamu tenang saja, ayah pasti akan membalaskan dendammu. Cheng Ninglong berkata, Lin Cheng, kamu berani membunuh anakku, aku akan membunuhmu. Tapi Lin Cheng hanya bertanya, aku dan anakmu melakukan pertandingan hidup dan mati, dia sendiri yang mau, kenapa memangnya? Apa keluarga Cheng kalian tidak terima dengan kekalahan? Tapi dengan amarah yang sangat membara karena melihat anaknya mati di depannya sendiri menyerang Lin Cheng dengan sangat cepat. Tapi serangan dari Cheng Ninglong tersebut ditahan oleh seseorang. Seseorang itu ialah Tuan Xiao. Cheng Ninglong bertanya, apa maksudmu Xiao Li? Ini adalah kebencian pribadi antara keluarga Cheng kami dengan Lin Cheng. Apakah kamu mau menjadi musuh keluarga besar Cheng? Tuan Xiao menjawabnya, aku tidak peduli dengan kebencianmu terhadap Lin Cheng. Tapi di sini adalah lokasi pertandingan tentara api biruku. Jika ada yang berani membuat masalah di sini, dia akan menjadi musuh seluruh tentara api biru. Dan Tuan Xiao pun menggenggam erat tangan dari Cheng Ninglong sehingga membuat ledakan yang sangat besar. Tapi ledakan tersebut masih bisa dihindari oleh Cheng Ninglong. Tuan Xiao mengancam seluruh orang jika ada yang berani menjadi musuh tentara api biru, tidak peduli keluarga manapun, semuanya akan mati. Dan Tuan Ji pun juga naik ke atas arena dan berkata, benar-benar ucapan yang adil, dia memang layak menjadi pengawas tentara api biru kita. Dan Tuan Li bertanya, pengawas Xiao sama-sama senior tentara api biru. Aku pikir sebagai panglima besar tentara api biru, aku seharusnya punya wewenang mengumumkan bahwa kompetisi sekarang sudah berakhir, bukan? Tuan Xiao bertanya-tanya apa yang dimaksud perkataan dari Tuan Ji tersebut. Dan Tuan Ji menjawabnya, pertandingan antara Lin Jiancheng dan Cheng Tanho sudah berakhir. Tentu saja kompetisi juga akan berakhir. Sebagai pengawas, kamu tidak memiliki kualifikasi dan tidak ada alasan untuk ikut campur dalam masalah antara keluarga Cheng dan Lin Jiancheng. Mengetahui arti dari Tuan Ji tersebut, Tuan Xiao akan melindungi Lin Cheng walaupun kompetisi juga sudah akan berakhir. Dan Tuan Ji berkata, Tuan Xiao, aku sudah lama mendengar jurus telapak belaan anginmu sangat sempurna. Bagaimana kalau membiarkanku mencobanya? Tuan Ji pun menyuruh Cheng Ninglong untuk membunuh Lin Cheng, sedangkan dia akan menahan Tuan Xiao untuk sementara waktu. Cheng Ninglong pun menuruti perkataan dari Tuan Ji dan langsung menyerang Lin Cheng sambil berkata, Lin Cheng, aku akan mengambil darahmu untuk memberi penghormatan kepada putraku hari ini. Dan Tuan Xiao yang melihat kedua orang tersebut akan membunuh Lin Cheng berkata, Lin Cheng, aku akan halangi mereka, kamu pergi terlebih dahulu. Tapi Lin Cheng hanya berkata, Tuan pengawas, apa yang Tuan lakukan hari ini, aku akan selalu mengingatnya. Tapi lebih baik aku selesaikan sendiri masalah yang aku buat. Dan Lin Cheng pun menyerang Cheng Ninglong. Tuan Xiao tampak heran karena pelatihan dari Lin Cheng sangat jauh dibandingkan dengan Cheng Ninglong. Dan Lin Cheng pun mengeluarkan teknik Kagebunshin no Jutsu yang membuat dirinya terbagi menjadi 3. Cheng Ninglong berkata, menggandakan tubuh, jurus yang sangat buruk. Dan Cheng Ninglong pun menghancurkan kedua bayangan dari Lin Cheng tersebut. Tersisa Lin Cheng seorang diri. Tapi di sini Lin Cheng telah bersiap-siap menyerang Cheng Ninglong menggunakan pedangnya.
Tapi sayang sekali karena kekuatan yang sangat jauh, serangan dari Lin Cheng tersebut ditahan dengan mudahnya oleh Cheng Ninglong menggunakan tangan kosongnya. Dan Cheng Ninglong pun menyerang Lin Cheng menggunakan tangan sebelahnya, sehingga Lin Cheng pun terlempar cukup jauh. Cheng Ninglong berkata, "Lin Jancheng, aku mau memberitahu kepadamu apa kesenjangan yang sebenarnya dan apa keputusasaan yang sebenarnya. Di mata Master Alam Zenwu, membunuhmu adalah hal yang paling mudah seperti membunuh seekor semut saja." Tapi di sini Lin Cheng masih sempat-sempatnya mengejek Cheng Ninglong dengan berkata, "Apakah Alam Zenwu membuatmu begitu percaya diri? Sungguh pemikiran yang sangat sempit." Mendengarkan perkataan dari Lin Cheng yang cukup sombong tersebut, Cheng Ninglong menyerang Lin Cheng menggunakan cagar guntur langit dan berniat untuk membunuh Lin Cheng. Lin Cheng yang melihat Cheng Ninglong akan segera membunuhnya mengeluarkan teknik kematian abadi yang membuat serangan dari Cheng Ninglong masuk ke dalam pusaran hitam tersebut. Seketika itu pula tangan dari Cheng Ninglong terputus sehingga dia pun merintih kesakitan. Lin Cheng berkata, "Cheng Ninglong, kamu adalah seorang master alam Zendu tingkat 1. Kamu malah menderita kerugian besar di harapanku. Alam Zendu tingkat 5, kamu sudah berlatih bertahun-tahun." Cheng Ninglong yang sangat marah mengeluarkan auranya dan bersiap-siap menyerang Lin Cheng dan berkata, "Tadinya aku tidak ingin mengeluarkan 3000 tinju petir untuk seekor semut di alam Zendu sepertimu. Tapi jika tidak akan mampu menghilangkan amarah di hatiku." Orang-orang yang melihat Cheng Ninglong berkata, "Sial, ini adalah keterampilan unik keluarga Cheng. 3000 tinju dalam satu jurus." Tanpa diduga Cheng Ninglong sudah berlatih di tingkat yang luar biasa. Dan berpindah kembali yang dimana Cheng Ninglong menggunakan teknik 3000 tinju petir dan menyerang Lin Cheng. Dan Lin Cheng yang melihat serangan dari Cheng Ninglong tersebut berkata, "Sekaranglah waktunya." Dan Lin Cheng mengeluarkan teknik 10.000 jalan sutra. Dan dari bawah tanah muncullah pusaran hitam yang mengelilingi Lin Cheng, sehingga dia pun menghilang dari tempat tersebut. Dan serangan dari Cheng Ninglong tersebut telah mendarat di tempat Lin Cheng berada. Cheng Ninglong yang melihat serangannya tepat mengenai Lin Cheng mengira kalau Lin Cheng telah mati dan dia pun tertawa sambil berkata, "Tian Hao, ayah sudah membalaskan dendammu." Tapi tanpa diduga-duga, pusaran hitam yang mengelilingi Lin Cheng telah berada di belakang Cheng Ninglong. Dan tiba-tiba ada serangan dari seseorang yang menyerang Cheng Ninglong tepat di lehernya. Ternyata serangan tersebut berasal dari Lin Cheng. Lin Cheng berkata, "Maaf Cheng Ninglong, sudah membuatmu kecewa." Cheng Ninglong bertanya-tanya kenapa Lin Cheng masih bisa hidup. Lin Cheng pun menjawabnya, "Seseorang petapa memiliki triknya sendiri, kamu tidak perlu tahu. Tapi tak kuduga kamu sama bodohnya dengan anakmu. Seharusnya di kehidupan selanjutnya kalian berdua harus ingat. Saat mengeluarkan jurus unik setidaknya pertahankan beberapa posisi pertahanan. Jangan sampai kehilangan kekuatan untuk bertahan pada akhirnya." Dan Cheng Ninglong pun tewas karena kehilangan banyak darah. Dan berpindah di pertarungan antara Tuan Xiao dengan Tuan Ji, yang dimana mereka beradu kekuatan dan membuat ledakan yang sangat besar, sehingga mereka berdua pun mundur beberapa langkah ke belakang. Dan tanpa disengaja mereka berdua tidak sengaja melihat pertempuran antara Lin Cheng, yang dimana Lin Cheng telah membunuh Cheng Ninglong. Tuan Xiao berkata dalam hatinya, "Hebat, tidak hanya Lin Cheng tidak mati, tapi dia juga berhasil membunuh Cheng Ninglong. Dengan kualifikasi ini, master militer dan penguasa kota seharusnya tidak bisa duduk diam saja. Keamanan Lin Cheng sudah akan dijamin." Sedangkan Tuan Ji sangat marah karena Cheng Ninglong tidak bisa membunuh Lin Cheng. Orang-orang berkata, "Zheng Ling menebas Zhen Wu, apakah Lin Cheng itu manusia? Sekalipun Li Yunfei yang merupakan orang berbakat di tentara biru tidak bisa melakukannya." Dan Lin Cheng menunjuk ke arah Li Yunfei dan berkata, "Majulah Li Yunfei, hari ini aku akan membalas semua dendam dan kebencian untuk menghindari masalah." Tuan Ji yang melihat Lin Cheng menantang Li Yunfei ingin segera menghentikannya. Tuan Ji mengira kalau Li Yunfei ini tidak bakalan bisa menang melawan Lin Cheng, dikarenakan Lin Cheng saja masih bisa menebas alam Zenwu. Tapi seketika itu Tuan Xiao menghentikan Tuan Ji dan berkata, "Tunggu dulu,
Semua ini adalah dendam pribadi. Aku harap Panglima Besar dapat bersikap seperti memperlakukan Kelra Cheng. Jangan ikut campur. Orang-orang yang melihat pertandingan tersebut berkata, Liun Feng juga belum tentu kalah. Bagaimanapun juga dia adalah Master 9 Alam Zenling. Dia juga murid dari tetua sekte. Seharusnya dia selalu mempunyai trik melindungi diri sendiri, bukan? Terlebih lagi pertempuran terus-menerus dari Lincang selalu menghabiskan energi. Lupakan saja, menurutku Lincang akan menang kali ini. Sebelumnya kita terus mengira dia akan terbunuh, tapi apa hasilnya? Yang mati adalah lawannya sendiri. Liun Feng yang melihat Lincang menantangnya berkata, Lincang, apa kamu pikir kamu tidak terkalahkan setelah membunuh Cheng Ninglong sampai Zhenwu yang bakal tidak memiliki potensi? Berani-beraninya kamu menantangku. Hari ini aku akan memberitahumu apa Lam Zhenwu yang sebenarnya. Dan Liun Feng pun mengeluarkan auranya yang sangat kuat, yang dimana aura tersebut ialah kekuatan sejati alam Zhenwu. Orang-orang yang berada di sana seperti ditekan oleh kekuatan dari Liun Feng. Bahkan sebagian dari mereka telah tak sadarkan diri. Tuan Xiao sangat kaget karena kekuatan sejati alam Zhenwu tersebut akan muncul jika seseorang telah mencapai alam Zhenwu. Tuan Xiao berkata dalam hatinya, sekarang masalah menjadi begitu besar. Aku harus segera pergi minta bantuan kepala tentara dan penguasa kota untuk menyelamatkan Ling Jiancheng. Tuan Yi yang melihat Liun Feng telah mencapai alam Zhenwu berkata, Liun Feng layak menjadi orang baru yang sangat istimewa. Baru beberapa hari tidak melihatnya, tak kusangka kekuatannya sudah tak lebih lemah dariku. Xiao Li, walaupun kamu bertindak sendiri pun, kamu tidak akan bisa melindungi Lin Cheng. Dia akan mati hari ini. Berpindah yang dimana Liun Feng berkata, Lin Cheng, sekarang kamu sudah tahu apa yang disebut perbedaan, bukan? Apa itu alam Zenling, alam Zhenwu di mataku. Semua itu hanyalah hal yang tak berguna. Sekarang aku beri kamu satu kesempatan berlutut sebanyak 100 kali kepada aku, lalu bunuh dirilah. Aku bisa menyisahkan mayat utuh saat membunuh keluargamu. Lin Cheng hanya berkata, berani-beraninya menganggap kekuatan sejati alam Zhenwu sebagai sampah yang dibanggakan. Liun Feng, kalau begitu bukalah matamu dengan lebar dan lihat apa ini. Dan Lin Cheng pun mengeluarkan kekuatannya yang dimana naga emas yang sangat besar keluar dari badan Lin Cheng. Ternyata kekuatan Lin Cheng sudah berada di kekuatan sejati kekaisaran. Dan nampak jelas yang diperlihatkan kekuatan Lin Cheng lebih besar dibandingkan Liun Feng. Liun Feng sangat kaget karena kekuatan Lin Cheng lebih besar darinya. Kekuatan dari Lin Cheng menyerang kekuatan dari Liun Feng, sehingga Liun Feng pun terluka parah dan jatuh. Orang-orang tampak kaget karena Lin Cheng bisa kalah dan berkata, bagaimana mungkin Lin Yunfeng kalah? Bahkan Lin Cheng tidak melakukan apapun, dia hanya mengandalkan momentum untuk membuat Liun Feng muntah darah. Apakah Lin Cheng sungguh alam Zenling? Dia sangat menantang hukum alam. Lin Cheng berkata dalam hatinya, sebagai guru dewa, kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia biasa sepertimu. Liun Feng bertanya-tanya siapakah Lin Cheng itu, karena dia bisa menghancurkan kekuatan sejati alam Zhenwu miliknya. Lin Cheng hanya berkata, siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kamu akan segera menjadi mayat. Dan Lin Cheng pun menyerang Liun Feng untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ada seseorang yang menghentikan serangan dari Lin Cheng. Lin Cheng pun sangat kaget dan menjaga jarak. Lin Cheng pun bertanya siapakah orang itu. Orang tersebut pun menjawabnya, aku adalah Situ Qiangjun. Lin Jiancheng, kamu dan Liun Feng adalah kebanggaan kota api yang jarang ditemukan dalam seabad. Bisakah kamu menghargaiku dan akhirilah pertempuran hari ini? Lin Cheng bertanya, Situ Qiangjun, apakah kamu ketua tentara api biru? Orang itu pun membenarkan perkataan dari Lin Cheng dan menyuruh Lin Cheng untuk mengakhiri pertempuran hari ini. Lin Cheng pun bertanya dan berkata, tidak menyelesaikan secara menyeluruh bukanlah gayaku. Mungkinkah Tuan Kepala Tentara Api Biru ingin ikut campur terhadap dendam pribadi kami? Dan tiba-tiba Tuan Xiao datang ke sana dan berkata, Saudara Ling, kamu sudah salah paham kepada Tuan Kepala Tentara.
Jika kamu membunuh Liun Feng di sini, Sekte Haotian pasti akan mengambil keuntungan dari masalah tersebut. Pada saat itu akan ada ratusan orang dari kota api yang akan terlibat dan terbunuh. Terlebih lagi, Tuan Kepala Tentara selalu memberi penghargaan dan hukuman yang jelas. Jika kamu yang kalah dalam pertempuran saat ini, dia juga akan maju dan menghentikannya. Dan si Tu Qiangjun pun bertanya, Lin Cheng untuk saat ini jangan buat aku malu, bagaimana menurutmu? Lin Cheng yang mendengarkan penjelasan dari Tuan Xiao berkata, lupakan saja, karena Tuan Kepala Tentara dan Tuan Xiao Li telah berbicara sampai seperti ini, aku akan membiarkannya hidup kali ini. Itu Qianjun tertawa dan berkata, punya keberanian inilah mental master yang sebenarnya. Si Tu Qianjun pun mengumumkan bahwa pemenang kompetisi hari ini ialah Lin Cheng. Orang-orang berteriak semangat bahwa Lin Cheng adalah kebanggaan nomor satu kota api. Dan bahkan ada seseorang yang ingin membuat Lin Cheng menjadi menantunya. Waduh, Parsi. Dan si Tu Qianjun berkata, semuanya tenanglah, aku punya dua hal yang harus diumumkan. Pertama, Lin Cheng, si Tu Qiangshan, An Sei memenuhi syarat untuk memasuki alam ribuan fantasi rahasia. Mereka akan pergi besok. Dan yang kedua, Ji Chung Qiu sebagai komandan besar tentara api biru tapi mengabaikan peraturan dan hukum militer, melalaikan tugas dan menyalahgunakan kekuasaan. Hari ini aku umumkan Ju Cheng Qiu akan dipecat dari posisi sebagai komandan besar tentara api biru, tidak akan dipekerjakan lagi. Orang-orang juga nampak setuju kalau Ji Chung Qiu juga harus dipecat dari komandan besar tentara api biru. Ji Chung Qiu pun sudah pasrah karena dia telah dipecat dari komandan besar tentara api biru. Dan sedangkan Liun Feng meninggalkan arena pertandingan dan berkata, Lin Cheng penginan hari ini akan kubalas 100 kali lipat di masa depan. Scenes pun berpindah di hari berikutnya yang dimana tepatnya di alam ribuan fantasi rahasia. Si Tu Qingshan, Lin Cheng, dan An Sei telah berada di fantasi alam rahasia. Dan kita diperlihatkan yang dimana Lin Cheng mengumpulkan bahan-bahan obat dan juga buah-buahan di fantasi rahasia tersebut. Selesai mengumpulkannya, Lin Cheng berkata, alam ribuan fantasi rahasia ini sungguh tempat yang menakjubkan. Ternyata ada banyak tumbuhan dan buah spiritual. Setelah memasuki alam ribuan fantasi rahasia, aku berpisah dengan An Sei dan si Tu Qingshan. Untung saja ada token api biru ini. Dengan token ini, aku dapat merasakan lokasi mereka berdua dan juga dapat mengirimkan sinyal bahaya. Singkatnya, bahan obat untuk memurnikan pil sudah cukup. Lebih baik segera menemui mereka berdua. Dan Lin Cheng pun memasukkan bahan-bahan obatnya ke dalam cincin penyimpanannya. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang meminta tolong. Wanita tersebut ditemani oleh lelaki. Wanita tersebut pun ingin meminta bantuan dari Lin Cheng dan berkata, Tuan, kami adalah anggota keluarga Nalan di kota api membara. Kami bertemu dengan master yang tidak hanya merebut ramuan spiritual milik kami, mereka juga ingin menguasaiku. Tapi pria tersebut menarik tangan wanita itu dan berkata, apa kamu bodoh? Pecundang ini hanyalah tingkat 5 alam Zenling. Apa gunanya memohon bantuan kepadanya? Cepat pergi. Jika mereka bisa mengejar kita, maka kita akan mati di sini. Tapi sudah terlambat. Orang yang mengejar mereka telah datang di tempat Lin Cheng berada. Para pencuri tersebut tertawa karena mereka berdua meminta bantuan kepada Lin Cheng yang hanya di alam Zenling tingkat 5. Dan mereka berkata, penampilan pecundang ini tidak terlihat miskin. Apakah kita bertemu dengan sasaran empuk lain? Dan para pencuri tersebut menodongkan senjatanya dan berkata, hei, jika kau mengerti, cepat serahkan barang berharga itu. Jika tidak, aku akan membuatmu mati sengsara. Tapi dengan polosnya, Lin Cheng bertanya, tanpa kebencian dan dendam, baru pertama kali kita bertemu, kalian sudah mau membunuhku. Para pencuri tersebut tertawa dan berkata, menurutmu apa yang akan kami lakukan jika tidak membunuhmu? Apa kami datang jauh-jauh untuk mengundangmu makan malam? Dia sangat polos, sepertinya dia orang tampan dan kaya. Dia seharusnya memiliki banyak harta yang berharga. Kita benar-benar beruntung hari ini. Dan Lin Cheng pun mengambil pedangnya dan berkata, benar, kalian benar-benar beruntung hari ini. Dan Lin Cheng pun hendak menyerang mereka.
Para pencuri tersebut menyerang Lincang secara bersamaan karena mereka melihat kalau Lincang akan segera menyerang. Tapi dengan santainya, Lincang mengeluarkan teknik pedang bayangan darah dan membunuh mereka dengan satu tebasan. Kedua orang ini sangat kaget karena melihat kekuatan Lincang yang bisa membunuh mereka dengan satu tebasan saja. Selesai membunuh mereka, Lincang memeriksa satu persatu mayat dari mereka dan mendapatkan begitu banyak harta. Lincang pun tampak senang karena mendapatkan begitu banyak harta dari mereka. Tapi tiba-tiba token tentara biru dari Lincang tiba-tiba bergetar. Ketika Lincang mengambil token tersebut telah berubah menjadi warna merah yang bertandakan peringatan. Dan Lincang pun mengetahui arti peringatan tersebut bahwa si Tu King San atau Ansei juga meminta pertolongan. Dan Lincang pun menuju ke tempat Ansei si Tu King San berada. Dan Lincang meninggalkan kedua orang ini dengan begitu saja tanpa berpamitan terlebih dahulu. Dan wanita tersebut yang melihat Lincang pergi dari situ sangat mengagumi Lincang karena Lincang sangat kuat. Dan kita diberitahu nama dari wanita tersebut ialah Ling Er. Tapi di sini kita belum mengetahui nama pria yang bersama Ling Er tersebut. Oke, lanjut. Dan pria tersebut pun bantu Ling Er untuk berdiri dan berkata, "Adik Ling Er, waktu sudah larut. Sebaiknya kita segera pergi ke Taman Batu Bara Emas. Tuan Muda King Yin telah mengeluarkan perintah pertemuan. Mereka masih menunggu kita di sana." Akan tetapi di dalam hati pria tersebut sangat kesal dikarenakan Ling Er malah tertarik dengan pria lain yaitu Lincang. Dan pria tersebut akan menghabisi Lincang secepat mungkin. Tapi berbeda halnya dengan Ling Er. Ling Er sangat ingin bertemu dengan tuan penolongnya lagi yaitu Lincang. Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, mungkin sampai sini dulu video mimin kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di next video. Bye bye.